Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirkan bahwa walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita bersyukur kepada Allah atas rahmat Allah, dimudahkan kita melakukan ibadah tersebut. Tidak ada di antara kita yang hebat kecuali yang Allah bantu buat kita. Kita bisa melakukan puasa ya Senin Kamis, salat malam, salat duha, baca Quran, berzikir, berdoa, ya bertaubat, bersedekah, dan melawan nafsu-nafsu kita. Semua ini jemaah sekalian bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang sayangi kita, sehingga mampu kita tundukkan nafsu syahwat-syahwat itu. Ya, karena kalau bukan kita dirahmati oleh Allah, Pak, tercabut keinginan ke masjid, tercabut rasa semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka sesudah Zulhijjah ini, hadirkan kita rasa syukur sedalamnya kepada Allah. Ya Rabb, terima kasih atas kemampuan hamba ini mendekat kepada Engkau. Yang kedua tentunya hadirkan taubat, karena setiap ibadah yang kita lakukan, Pak, kita selalu merasa itu tidak lengkap, tidak sempurna. Tidak lengkap, tidak sempurna. Ya, maka kita berdoa, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Insyaallah jangan pernah menjadi merasa paling berjasa kalau Bapak sudah melakukan ruku. Jangan pernah merasa berjasa kalau sudah melakukan puasa. Jangan pernah merasa kita berjasa di hadapan Allah kalau kita sudah melakukan ketaatan. Karena hakikatnya, Pak, ibadah kita tidak seberapa dibanding dengan nikmat-nikmat Allah yang terus menerus hadir kepada kita semua. Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, sesudah membangun Ka'bah, menyelesaikan bangunannya, wa iz yarfa Ibrahimul qawait minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Di ayat yang berikutnya itu, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur taubat itu perisai orang yang menikmati ibadah. Syukur bertaubat itu harus senantiasa hadir dalam diri kita, Pak. Apalagi kalau bapak-bapak, ya maaf, kalau sudah umur 40 itu, Pak, salah satu hal yang melekat bagi diri kita adalah hadirkan taubat itu setiap hari. Hadirkan taubat setiap hari. Ya, harus memperbanyak taubat. Jadwal kepulangan kita kepada Allah jemaah sekalian tidak pernah kita tahu. Antrian yang panjang, mungkin kita sudah berada di antrian yang dekat itu. Kalau bapak sudah 50, 60, Pak, itu sudah lama antri. Mungkin dekat-dekat itu nomor urut itu. Dan selalulah kita merasa bahwa dekat. Sehingga kalau merasa dekat, insya Allah Allah akan kasih kita namanya ta'jilul taubah, mempercepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu, Pak, bukan karena berdosa saja, tapi bertobat itu adalah kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang beriman dipanggil ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Orang beriman, kata Allah, orang beriman, taubat kalian. Dan Nabi sendiri manusia paling bersih, paling suci, paling mulia, tidak pernah kurang dari 70 marrah kulla yaum. Tidak pernah kurang 70 kali istighfar, insyaallah. Itu saya kira pengantar kita, dan kita sekarang ini berakhir dari Zulhijjah
akan menuju ke Muharram. Tentu jamaah sekalian, hijrah harus ada terjadi. Kalau bulan Zulhijjah ini identik kuliah kita kepada Nabi Ibrahim, penguatan ketauhidan, kesabaran, keikhlasan, pengorbanan, Pak, itu di Nabi Ibrahim. Guru kita itu guru kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu Allah perintahkan pada Nabi Muhammad juga berguru kepada beliau. Qad uhiya ilaik, saya sudah wahyukan kepada engkau Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Muhammad, wahyukan kepada engkau belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang mau kita pelajari adalah bagaimana beliau menjadi seorang hamba yang Allah katakan qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ah. Ya, saya kira kita kalau direnungkan itu, Pak, Nabi Ibrahim, bagaimana dia menyelesaikan urusan dirinya dengan Allah, urusan keluarganya dia selesaikan, urusan masyarakatnya, urusan pemerintah dan penguasa, dan bahkan urusan hartanya, bahkan urusan anaknya. Terbukti dalam sejarah, Quran telah mengabadikan sosok manusia tanpa pikir dan tanpa menggerutu jika sudah datang perintah Allah Subhanahu wa taala, itu menyembelih Ismailnya. Saya kira kita belajar, ya, kita semua punya Ismail, yakni yang menghalangi, yang bisa menjadi penghalang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ismail itu adalah sosok person yang kita lihat, bukan saja Ismail di zaman Nabi Ibrahim, tapi semua nikmat Allah yang menghalangi sampainya sejuknya iman, nikmatnya ibadah, bahagianya di atas ketaatan, ya tidak poligami dalam cinta kepada Allah, maka itu adalah bisa menjadi Ismail. Dan tugas kita, Pak, adalah melakukan zibahan, penyembelihan, melakukan pemotongan, baik itu nafsu kita, ego kita, ya kemalasan kita, ketidakberdayaan kita, menundukkan ya nafsu dan syahwat kita. Itulah Ismail yang sesungguhnya harus kita potong dan sembelih. Nah, beralih nanti tentunya sekalian, saya ingin belajar menikmati kuliah juga, ya, kuliah pada guru-guru kita, para ulama-ulama tadabbur dan tafsir kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, saya ingin belajar membuka kitab yang membahas kenapa Nabi Musa dengan bulan Muharram, kenapa Nabi Musa dengan bulan Hijrah, kenapa Muhammad itu banyak-banyak juga belajar kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu kalau kita buka tafsir, Pak, Nabi kita Muhammad belajar surah Al-Baqarah yang pokok isinya perjalanan Nabi Musa itu 8 tahun. Tidak mungkin tidak ada hikmah besar. Sampai lembaran Quran di awal itu dikisahkan perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Dan itu 8 tahun Rasulullah di Madinah mengkader manusia mulia itu dengan silabi Nabi Musa alaihissalam. Dan itu selalu dihadirkan kepada kita semua, suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim dan suhuf Nabi Musa alaihissalam. Pasti ada hikmah besar di situ. Pertanyaan ini tentu memancing untuk kita belajar lebih dalam, Pak.